COVID-19 ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan herd immunity setiap orang agar dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih produktif. Berdasarkan hasil survei pada bulan April 2022 akhir, diketahui bahwa total vaksinasi untuk dosis pertama yaitu sebanyak 192 juta atau sebanyak 95,21%, kemudian untuk dosis kedua yaitu 162 juta atau 78,21%, dan kemudian untuk vaksinasi booster atau dosis ketiga yaitu sebanyak 31 juta atau sebanyak 15,15%. Lalu, apakah di Indonesia sudah mencapai target vaksinasi nasional? Tentunya sudah. Karena apa? Capaian vaksinasi nasional pada dosis pertama yaitu sudah melebihi dari 90%, dan untuk dosis kedua yaitu sudah lebih dari 70%, dan untuk dosis 3 yaitu sudah lebih dari 15%. Dilihat berdasarkan hasil survei pada bulan April 2022 akhir, tentunya masyarakat Indonesia sudah menjalankan vaksinasi dengan baik sehingga Indonesia sudah mencapai target vaksinasi secara nasional. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang setuju dengan anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Padahal, vaksinasi sangatlah penting. Apa sih yang membuat vaksinasi penting untuk kita? Tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tapi juga untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat dan sosial negara yang terkena dampak pada pandemi ini. Dan melakukan vaksinasi, sistem pada kekebalan tubuh kita diperkuat dengan cepat dapat melawan virus penyebab COVID-19. Kemudian, vaksin juga penting karena beberapa orang tidak dapat divaksinasi karena alasan tertentu. Orang tidak direkomendasikan atau tidak diprioritaskan untuk divaksinasi COVID-19, antara lain orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan tubuh terhadap virus corona. Untuk dapat melawan hoax yang beredar melalui media sosial, pemerintah memberikan edukasi dan memberikan 4 manfaat dari vaksinasi COVID-19 melalui website resmi pemerintah. 4 manfaat tersebut ialah: yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam tubuh seseorang untuk merangsang munculnya imun atau daya tahan tubuh manusia. Yang kedua yaitu untuk mengurangi risiko penularan. Tubuh seseorang yang telah divaksinasi akan merangsang antibodi untuk mempelajari dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi terjadinya risiko terpapar. Yang ketiga yaitu mengurangi dampak berat dari virus. Dengan diketahuinya kondisi kekebalan tubuh yang sudah mengenali virus, oleh sebab itu, jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Dan yang terpenting ialah untuk mencapai herd immunity, di mana semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka semakin banyak juga herd immunity yang akan dicapai, sehingga meminimalisir risiko terjadinya paparan dan mutasi dari virus COVID-19. Dan informasi tersebut diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. Telah resmi menambahkan regimen vaksin booster, yakni vaksin Sinopharm. Dengan demikian, ada 6 vaksin jenis vaksin booster yang digunakan di Indonesia. Karena regimen tersebut antara lain vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen atau JJ, dan yang terakhir itu vaksin Sinopharm. Pelaksanaan vaksin booster dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten kota bagi masyarakat umum di Indonesia. Telah menentukan tempat-tempat yang dapat melakukan vaksinasi COVID-19. Ketentuan fasilitas pelayanan atau Fasyankes diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02-4-1/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Adapun 4 tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 adalah: yang pertama, puskesmas dan puskesmas pembantu. Yang kedua ada klinik pemerintah atau swasta, yang ketiga rumah sakit pemerintah atau swasta, dan yang keempat unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Syarat Fasyankes bisa divaksinasi. Dalam juknis tersebut, Fasyankes yang menjadi tempat pelaksanaan program harus memenuhi beberapa persyaratan. Syaratnya yaitu: yang pertama, memiliki tenaga kesehatan pelaksanaan vaksin COVID-19. Yang kedua, memiliki sarana rantai dingin sesuai dengan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ini izin
operasional fasilitas pelayanan kesehatan atau penetapan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pasienkes yang tidak memiliki sarana rantai dingin sesuai jenis vaksin yang digunakan atau sesuai ketentuan dapat menjadi tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 dengan dikoordinasikan puskesmas setempat. Pusat Statistik atau BPS melaporkan sebanyak 27,2% responden mengaku belum melakukan vaksinasi COVID-19. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan BPS terkait alasan responden belum menerima vaksin, mayoritas atau 32,5% responden menjawab karena masalah teknis seperti faktor kesehatan, sedang hamil, serta sarana dan akses jalan yang sulit. Selain masalah teknis, ada 4 alasan lainnya yang diungkapkan responden. Yang pertama, responden beralasan belum divaksin lantaran masih mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksinasi. Hal itu tercermin dari 26,3% jawaban. Selain itu, masih ada 15,8% responden yang enggan menerima vaksin COVID-19 karena mengkhawatirkan efek sampingnya. Serupa dengan itu, 4,2% responden menilai efektivitas vaksin dianggap masih meragukan. Meski demikian, sebanyak 21,2% responden mengaku belum melakukan karena menunggu jadwalnya untuk menerimanya. Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas. Kelompok penduduk yang berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Pada bulan Desember tahun 2021, vaksinasi COVID-19 tersedia untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Seorang yang memiliki penyakit penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes dan hipertensi, maka disarankan untuk tidak melakukan vaksinasi. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan vaksinasi, setiap orang harus dicek terlebih dahulu kondisi tubuhnya. Mereka yang memiliki penyakit komorbid harus dalam keadaan terkontrol, sehingga mendapatkan izin dari dokter yang merawat untuk melakukan vaksinasi. Menurut Surat Edaran Kemenkes nomor HK.02-1-368-2021, hipertensi tetap diberikan vaksinasi kecuali jika tekanan darah di atas 180/110 mm merkuri hidrogium dan pengecekan dilakukan sebelum meja screening. Diabetes tetap dilakukan vaksinasi sepanjang tidak ada komplikasi akut, dan penyintas kanker tetap dilakukan vaksinasi COVID-19.